Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Side Effect. Film ini rilis tahun 2013, bercerita tentang seorang wanita yang memiliki gangguan mental dan terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat terlihat bercak darah ada di lantai. Lalu scene mundur 3 bulan sebelumnya. Seorang wanita bernama Emily mendatangi penjara untuk menjenguk suaminya. Pria ini adalah suami Emily yang bernama Martin. Martin memberitahu Emily bahwa sebentar lagi Martin akan dibebaskan dari penjara karena perilaku baik. Emily mendatangi bosnya di kantor dan mengatakan bahwa besok Emily tidak bisa masuk kantor karena ada urusan yang sangat penting. Keesokan harinya Emily dan mertuanya mendatangi penjara menjemput Martin. Di sebuah tempat parkir, entah apa yang terjadi dengan Emily. Emily terlihat gelisah dan ketakutan tanpa sebab. Di sebuah rumah sakit, seorang polisi menangkap seorang pria yang diduga memiliki gangguan mental karena membuat gaduh di jalanan umum. Pria ini adalah dokter kejiwaan bernama John. John bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pria kulit hitam ini mengatakan bahwa dirinya melihat mendiang ayahnya sedang mengendarai taksi. Dan ternyata memang benar laki-laki ini memiliki gangguan mental yang membuatnya depresi. Lalu John diberitahu perawat ada seorang pasien perempuan yang baru datang. Dia menabrakkan mobilnya sendiri di sebuah tempat parkir. Lalu John mendatangi kamar Emily. John menanyakan apa yang Emily rasakan sebelum menabrakkan mobilnya sendiri. Namun Emily tidak mengetahui hal itu. John menegaskan bahwa apa yang dilakukan Emily sangat tidak wajar. Pada umumnya, orang normal akan menginjak rem saat akan menabrak sesuatu atau membanting setir mobilnya saat akan menabrak. Namun, kasus Emily kali ini tidak ada bekas ban dan seorang petugas melihat Emily menabrak dinding dengan lurus. John menyarankan agar Emily dirawat inap untuk beberapa hari. Namun Emily menolaknya karena suaminya baru saja bebas dari penjara dan Emily harus bersamanya. John menegaskan bahwa apa yang dialami Emily adalah tindakan untuk menciderai diri sendiri. Dan John harus tahu apa penyebab Emily melakukan hal itu. Jika tidak dirawat maka ada kemungkinan Emily akan melakukan hal itu lagi. Namun Emily mengatakan bahwa Emily hanya hilang kendali. Lalu Emily berjanji akan mendatangi kantor John secara rutin untuk konsultasi. Namun Emily tidak mau dirawat inap. Well, I could come see you at your office. I mean, I was in therapy once before. I promise, I just really want to go home. We'll release it to you. Martin dan ibunya mendatangi rumah sakit dan menjemput Emily. John mengatakan ke Martin bahwa Emily takut mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan John meminta Martin untuk mengawasi istrinya di rumah. John memperbolehkan Emily pulang, namun setiap minggu Emily harus datang menemui John berkonsultasi. Dan Emily harus rutin mengkonsumsi obat yang diberikan John. Saat di kantor, Emily membuang obatnya dan berlari ke kamar mandi. Bosnya menghampiri Emily dan membawakan obatnya. Emily menjelaskan bahwa obat-obat itu malah membuat Emily menjadi tambah sakit belakangan ini. Beberapa waktu kemudian, Emily mendatangi kantor John. Emily menjelaskan bahwa sedari kecil Emily sangat suka menggambar. Saat kuliah, Emily juga bekerja di sebuah bar. Dan di sanalah Emily mengenal Martin untuk pertama kalinya. Emily tidak tahu apa pekerjaan Martin, namun dia adalah pria yang baik. Martin juga memiliki sebuah kapal bot dan mengajari Emily menaikinya.
Dan tak selang berapa lama dari hari itu, Martin melamar Emily. Dan saat itu, Emily masih berusia 23 tahun. John membaca berkas Emily dan mendapati bahwa Emily pernah depresi sebelumnya. John bertanya, apakah Emily pernah berobat dengan seorang dokter waktu itu? Emily memberitahu bahwa dulu Emily berobat dengan dokter Victoria di Greenwich. Dan Emily terpaksa berhenti menemuinya saat rumah Emily disita waktu itu. Lalu John menemui Victoria. Victoria bertemu dengan Emily 4 tahun yang lalu. Dan setelah rumahnya disita, Victoria tidak pernah mendengar kabar Emily lagi. Menurut Victoria, Emily tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Dan saat suaminya di penjara, Emily terabaikan lagi. Lalu John bertanya obat apa yang diberikan Victoria dulu ke Emily. Victoria sudah memberikan berbagai jenis obat ke Emily, namun tidak ada yang bekerja untuk Emily. Saat ini Victoria memiliki pasien yang mirip dengan Emily, dan Victoria menerapinya dengan obat bernama Eblixa. Emily bersiap-siap untuk menghadiri sebuah acara pesta teman Martin. Mereka mendatangi sebuah kapal di mana pesta itu diadakan. Pria ini adalah Carl, sahabat Martin, dan istrinya bernama Kayla. Saat Emily minum, tiba-tiba Emily menangis tanpa sebab. Kayla mendatangi Emily dan bertanya, apa yang terjadi dengan Emily? Kayla juga menjelaskan bahwa setahun lalu Kayla mengalami masalah yang sangat serius dan membuatnya merasa sangat depresi. Namun, Kayla mengkonsumsi obat bernama Eblixa dan hal itu membuat Kayla merasa baikan. Lalu Emily berlari ke dek kapal sambil menangis. I'm sorry. I can't. I'm sorry. It's okay. Martin mendekati Emily dan mengajak Emily untuk pulang jika tidak nyaman berada di sini. Beberapa waktu kemudian di sebuah stasiun, seorang petugas melihat Emily dengan tatapan kosong berjalan mendekati rel kereta. Untungnya petugas tersebut menyadari apa yang akan dilakukan Emily. Di sebuah tempat John sedang bersama istrinya yang bernama Dee. Istrinya adalah seorang pengacara, lalu Emily tiba-tiba mendatangi John. Emily mengatakan bahwa saat akan naik kereta, Emily tidak sadar dan akan melompat ke rel kereta api. Lalu Emily meminta waktu beberapa menit untuk bicara empat mata dengan John. John meninggalkan istrinya dan bicara dengan Emily di sebuah ruangan. Emily merasa pusing mengkonsumsi obat yang diberikan oleh John. Dan Emily merasa tidak punya hasrat seksual setelah mengkonsumsinya. Emily mengatakan bahwa rekan kerjanya yang bernama Julia menggunakan Eblixa dan katanya sangat membantu. Lalu Emily mengambil obat di apotek atas resep John. Penjaga apotek juga memberitahu bahwa Eblixa memiliki beberapa efek samping yang akan dirasakan saat pertama kali mengkonsumsinya. Di sebuah tempat, John bertemu dengan rekan-rekan kerjanya dan membahas sebuah terobosan baru obat anti cemas. Dan itu akan menjadi proyek baru yang menguntungkan untuk mereka. Dan John diajak untuk bergabung. Di rumah John memberitahu istrinya bahwa temannya mengajak John untuk ikut dalam sebuah proyek. Dan tugas John adalah menganalisa data dan merekrut pasien. Beberapa waktu kemudian terlihat Martin dan Emily sangat menikmati hari-hari. Setelah mengkonsumsi Eblixa, Emily benar-benar berubah dalam keseharian dan di atas ranjang. Pagi hari, Martin melihat Emily bertingkah aneh dan wajahnya sangat pucat. Martin bertanya ke Emily, namun Emily seperti tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Martin. Emily membawa Martin menemui John. Martin mengatakan bahwa Eblixa memang bagus, namun efek yang terjadi dengan Emily sangat tidak diduga-duga. Martin bertanya, apakah ada obat lain yang khasiatnya sama dengan Eblixa? Namun Emily menegaskan ke Martin bahwa Emily sudah mencoba berbagai macam obat dan hanya ini yang membuat Emily merasa baikan. Lalu John menambahkan obat baru untuk mendampingi obat Eblixa untuk mengatasi tidur sambil berjalan.
Martin memberitahu Emily bahwa hari ini Martin akan bertemu dengan rekannya untuk membicarakan bisnis baru. Emily naik kereta untuk berangkat kerja, namun Emily sampai di kantor jam 4 sore. Bosnya bertanya kenapa Emily baru sampai jam segini. Emily memberitahu bahwa Emily naik kereta dan lupa turun kereta. Bosnya memberikan toleransi untuk kali ini, namun kejadian ini tidak boleh terulang lagi ke depannya. Saat John pulang, John mendapati istrinya menangis di rumah. Dee menjelaskan bahwa Dee tidak jadi naik jabatan, dan jabatan itu diberikan untuk orang lain. Emily sedang memasak saat Martin pulang. Martin memanggil Emily, namun Emily seolah tidak mendengar Martin. Saat Martin mendekati Emily, hal inilah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian polisi mendatangi rumah Martin dan Martin dinyatakan meninggal dunia. Polisi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Emily benar-benar tidak mengingat apapun. Saat bangun, Emily melihat Martin terkapar di lantai dengan tubuh penuh darah. John menghubungi Victoria dan memberitahu bahwa Emily melakukan pembunuhan terhadap suaminya dan itu terjadi di luar kontrol Emily. John mendatangi kantor polisi dan bertanya di mana pengacara Emily. Namun polisi mengatakan bahwa Emily tidak membawa pengacara dan terus membicarakan John. Polisi memberitahu bahwa tidak ada tanda kekerasan dan Emily sendiri yang menghubungi polisi. Polisi bertanya kapan terakhir kali John bertemu dengan Emily. John mengatakan bahwa sudah 4 hari yang lalu. Polisi menemukan meja makan Emily disiapkan untuk 3 orang. Dan siapakah tamu Emily malam itu? Dan polisi menemukan obat resep dari John. John menduga bahwa Emily melakukan pembunuhan itu saat dirinya tertidur. Karena terakhir kali Emily konsultasi, Emily menjelaskan bahwa Emily sering tidur sambil berjalan. Namun polisi masih tidak yakin orang tidur bisa membunuh. Polisi menyimpulkan bahwa hanya ada 2 kemungkinan yang polisi bisa ambil saat ini. Emily bisa dinyatakan sebagai seorang pembunuh atau Emily adalah korban pengobatan dokter dan pasiennya. Dan dokter yang tertulis merawat Emily adalah John. Polisi menegaskan bahwa biar bagaimanapun seseorang harus dihukum atas kasus ini antara John atau Emily. John mendatangi Emily yang terlihat menggunakan baju tahanan. Pill to help me sleep. I don't understand why this is happening. Is there any way that it made it look like me? That's not what the police are saying. John akan berusaha membantu Emily menyelesaikan masalah ini. John mendatangi Victoria dan memberitahukan hal ini kepadanya. Victoria menegaskan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun terhadap pasien yang memiliki gangguan mental, kecuali pasien tersebut benar-benar dirawat di rumah sakit jiwa. Victoria juga memberitahu bahwa Emily tidak mengingat kejadiannya. Tidak ada tujuan kriminal di situ. Polisi tidak bisa menahannya begitu saja. John menemui seorang pengacara dan wanita ini disewa oleh Ibu Martin untuk masalah ini. A woman bludgeoned her husband while on I vacation. have to tell you, I have been approached by I the... assumed as much. I know you are, but if she goes away, this does not. Di rumah, John tidak bisa tidur karena memikirkan hal ini. Beberapa waktu kemudian Emily mendatangi upacara pemakaman suaminya. Mertuanya mendatangi Emily sambil menangis. Emily menjelaskan bahwa tidak ada niat menyakiti Martin dan semua itu terjadi di luar kendali dari Emily. Namun mertuanya masih tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Obat yang dikonsumsi Emily sangat banyak membantu orang. Namun kenapa berimpact seperti ini ke Emily? Lalu Emily memberi sebuah catatan ke mertuanya dan meminta mertuanya mengatakannya saat diwawancarai di acara TV agar semua orang tahu kebenarannya. Lalu di sebuah acara TV, Ibu Martin memberitahu presenter bahwa keinginan orang berobat ke dokter adalah keinginan untuk sembuh. Namun, bagaimana jika penyakitnya malah tambah parah dan malah menghadapi kenyataan yang pahit?
John melihat tayangan di TV dan merasa bahwa saat ini John disalahkan atas semua kejadian yang menimpa keluarga Emily. John diserbu oleh wartawan. Mereka menanyakan tanggung jawab John sebagai dokter yang merawat Emily. Setelah kejadian ini, semua pasien John satu persatu menanyakan tentang kredibilitas John sebagai seorang dokter kejiwaan. Polisi dan detektif juga menghampiri John menginterogasinya tentang pengobatan yang John berikan ke Emily. Dee bertanya ke John apakah John bisa diseret ke dalam kasus ini. Namun John menegaskan ke Dee untuk tidak memikirkan hal itu. Setelah persidangan, semuanya akan selesai. Beberapa waktu kemudian persidangan kasus Emily dilakukan, di mana John menjadi saksi ahli yang membela Emily. John mengatakan bahwa masalah kejiwaan dengan kriminal adalah dua hal yang berbeda. Orang yang memiliki masalah kejiwaan tidak akan bisa membedakan hal itu. Jika seseorang kehilangan kesadaran dan melakukan sesuatu di luar kontrol tubuhnya, itu bukan karena seseorang ingin melakukannya, namun karena memang tubuhnya tidak memiliki kesadaran, dan tanpa kesadaran tidak ada niat dalam tindakan tersebut. Di sebuah tempat hakim memberikan beberapa pilihan untuk kasus ini, dan mereka sepakat menahan Emily untuk dilakukan rehabilitasi. Lalu pengacara Emily memberitahu Emily bahwa Emily dinyatakan tidak bersalah, namun harus ditahan karena Emily dinyatakan sebagai ODGJ. Emily akan dipindahkan ke pusat psikiatri forensik di Pulau Ward selama beberapa saat. Namun Emily menegaskan bahwa Emily tidak gila. John mengatakan bahwa Emily adalah korban dari keadaan biologi, dan sebaiknya Emily juga harus diperiksa oleh dokter jiwa yang lain. Lalu Emily meminta pengacaranya untuk menghubungi Victoria, karena dialah dokter yang sudah lama mengenal Emily. Namun pengacaranya menegaskan bahwa Victoria tidak dalam naungan merawat Emily. Emily bertanya, jika Emily korban biologi, kenapa John masih menganjurkan Emily mengkonsumsi Eblixa? Jika bukan karena Eblixa, Emily tidak akan berada di sini. Hal ini membuat John sedikit kecewa dengan pernyataan Emily. Pengacara bilang jika Emily tidak menerima tawaran ini, maka Emily akan ditahan. Dan jika menerimanya, setelah rehabilitasi, pengacara akan mengajukan surat pembebasan Emily. Di kantor, John menegaskan ke temannya bahwa selama ini tidak ada kasus karena obat Eblixa, dan hanya Emily yang mengalami hal seperti itu. Namun teman-teman John mengingatkan John bahwa apa yang dilakukan John akan mempengaruhi semua dokter yang ada di dekat John. Teman-teman John meminta John untuk menghentikan mengurusi Emily karena memang terbukti dia memiliki penyakit jiwa. Namun John masih bersikeras membuktikan bahwa Emily tidak bersalah karena memiliki gangguan mental. Istri John juga marah kepada John karena John terlalu terobsesi untuk membebaskan Emily. Dan Dee menyangka bahwa John menyukai Emily. John mencari informasi tentang obat Eblixa dan menemukan salah satu artikel milik Victoria, di mana pasien kelebihan dosis saat mengkonsumsi Eblixa bisa menyebabkan pasien melakukan hal-hal yang tidak terduga. Contohnya, tidur sambil berjalan. John mendatangi Victoria untuk menanyakan tentang pasien Victoria yang mengalami kelebihan dosis. Apa yang terjadi padanya? John bertanya kenapa Victoria tidak memberitahu John saat itu, jika efeknya bisa sampai seperti itu. Victoria menjelaskan bahwa kasus itu sangat jarang dan hanya beberapa orang dari ratusan pasien Victoria, dan itu pun jika pasien mengkonsumsinya dalam jumlah banyak. Victoria menegaskan bahwa Emily pasti memberitahu John saat Emily tidur sambil berjalan untuk pertama kalinya, dan John tetap memberikan Eblixa untuk Emily dan itu keputusan John sendiri. Did she have them when she was your patient? I know, because it's in the news. Everyone knows. Everyone knows everything, John. John juga menemui petugas parkir yang melihat Emily waktu itu. Petugas melihat Emily memasang sabuk pengaman sebelum menabrakkan diri. Hal ini membuat John semakin bingung. Jika memang Emily mengalami gangguan mental, Emily tidak akan sadar melakukan hal itu. Kenapa Emily bisa bersiap memasang sabuk pengaman?
John menyadari bahwa sabuk pengaman mengaktifkan airbag mobil dan melindungi pengendara saat terjadi tabrakan. Lalu John mendatangi kantor Emily dan mencari teman Emily bernama Julia. Namun, ternyata tidak ada teman kantor Emily yang bernama Julia. Dee menghampiri John dan bertanya di mana John tadi, karena anaknya ada di sekolah dan tidak ada yang menjemputnya. John memberitahu istrinya bahwa John mulai mencurigai Emily. Kenapa Emily mengarang cerita tentang temannya yang bernama Julia mengkonsumsi Eblixa, dan Emily tahu tentang airbag mobil. Emily sudah bersiap-siap sebelum menabrakkan mobilnya. Apa maksud semua ini? Lalu John mendatangi Emily di tempat rehab. John bertanya beberapa hal ke Emily dan jawaban Emily sangat berbeda dengan apa yang Emily katakan di awal Emily bertemu John. Hal ini membuat John semakin curiga apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Emily. Emily juga mengatakan bahwa saat ini kondisinya sudah sangat baik dan siap untuk segera bebas dari tempat ini. John ditemui oleh rekan bisnisnya dan mengatakan bahwa John dikeluarkan dari proyek karena kasus yang sedang John alami. Lalu teman John memberitahu bahwa orang-orang di Wall Street mentransfer dana sehubungan dengan kasus Eblixa, dan itu adalah uang yang sangat banyak. John menyadari ada yang tidak beres dengan semua kejadian ini. John memberitahu istrinya bahwa kasus Eblixa seolah-olah menjadi sebuah serangan produk satu ke produk yang lain dengan cara yang tidak diduga-duga. Saat ini saham perusahaan Eblixa turun secara drastis karena kasus Emily, dan saham perusahaan lain dengan produk serupa naik secara drastis, dan John menganggap ini bukanlah hal yang kebetulan. Namun istrinya sudah capek mendengar John membahas Emily setiap hari. Dia juga marah karena selama berhari-hari John hanya memikirkan kasus Emily dan menelantarkan keluarganya sendiri. John mendatangi Emily dan melakukan sebuah tes kejujuran dengan sebuah alat. Emily akan merasa pusing dan mengantuk. Saat Emily mengantuk, John akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Emily, dan Emily akan menjawabnya dengan jujur. Dan tes ini yang akan mempercepat Emily untuk keluar dari sini. Where are we? Ward's Island Psychiatric. What is the capital of New York? Do you know why you're here? Were you angry with him? Did you hate him? Did you do it for the money? Emily. I loved everything about it. Dari tes tersebut, John menjelaskan ke polisi bahwa Emily berbohong. Namun polisi menegaskan bahwa John melakukan hal yang malah menyiksa wanita tersebut. Lalu John menegaskan bahwa John melakukan tes itu hanya berpura-pura, dan obat yang disuntikan ke Emily hanya pura-pura. Tidak ada obat sama sekali yang masuk ke tubuh Emily. Dan pertanyaannya, kenapa Emily mengantuk dan tertidur? Seolah-olah dia memang benar-benar menjalankan tes tersebut. Dia berbohong selama ini. Namun semua sudah terlambat. Polisi meminta John menghapus rekaman tersebut dan membiarkan Emily bebas karena sudah tidak ada waktu merubah semuanya. Polisi juga menjelaskan seharusnya John bekerja sama dengan polisi sedari awal. Pembebasan Emily adalah tuntutan John dan pengacara Emily, dan polisi sudah menerimanya. John tidak bisa membuat ulang keputusan dan mengulang penyelidikan. John juga menemui temannya dan meminta temannya menemui Emily untuk membuktikan bahwa Emily tidak depresi. Namun teman John tidak mau. Selama ini John bersikeras membela Emily, namun sekarang malah sebaliknya. Hal itu tidak masuk akal. Beberapa waktu kemudian John mendatangi pusat rehab untuk menemui Emily. Saat mengisi daftar hadir, John mendapati nama Victoria di daftar tersebut. John tidak jadi bertemu Emily dan menemui Victoria. Victoria menjelaskan bahwa Emily sangat tidak nyaman dan menelpon Victoria. Victoria menuduh John membuat kondisi Emily semakin buruk. Her state of mind so that I can chart the... You gave an amateur interview to a woman who's been... I think she requires more observation and she'll need more medication as well. Victoria mengirim foto John saat bertemu Emily ke istri John dan menyelipkan foto Emily saat Emily tanpa busana. Beberapa waktu kemudian Dee sangat marah mendapati hal ini dan memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan John karena mengira John memiliki hubungan dengan Emily.
menunjukkan foto-foto tersebut dan foto-foto ini dikirim oleh teman suami Emily. John menduga ada seseorang yang sengaja melakukan hal ini. Akhirnya dia benar-benar pergi meninggalkan John. Di sebuah tempat, John menemui Victoria di mana Victoria menduga bahwa John akan masuk media besar. Seorang dokter kejiwaan membahayakan pasiennya dan membuatnya menjadi pembunuh. Dan hal itu akan menjadi berita panas dan menghancurkan semua karir John. Victoria juga memprovokasi John bahwa saat ini John sudah kehilangan anak dan istrinya. John marah dan menegaskan ke Victoria untuk segera membelanjakan uang yang Victoria dapat. Karena tidak lama lagi uang itu akan diambil lagi. Victoria bertanya apa maksud John. John meminta Victoria bertanya sendiri ke Emily. Karena Emily sudah menceritakan semuanya ke John. You, on the other hand. Fuck you! You do that and you won't hear from either one of us about their problems. You're a fucking genius. Hal ini membuat John semakin mencurigai bahwa Victoria terlibat dengan semua kejadian ini. Lalu John meminta petugas rehab membatasi panggilan dan pengunjung untuk Emily. Tidak ada seorang pun yang bisa menemuinya tanpa sepengetahuan John. John membawa Emily ke sebuah ruangan menyaksikan orang yang sedang menjalani pengobatan. John menegaskan bahwa itu adalah pasien yang sama dengan Emily. Lalu John memutar suara rekaman Victoria di mana Victoria akan melakukan pengobatan berbeda kepada Emily. Lalu Emily bertanya apa yang dikatakan Victoria dan akan dikemanakan Emily. John memprovokasi Emily dan mengatakan bahwa Victoria membayar mahal John untuk hal ini dan kemungkinan lebih besar dari jatah Emily. John menjelaskan bahwa Victoria menyarankan untuk melakukan terapi kejut dengan listrik ke Emily dan hal itu akan merusak ingatan Emily agar Emily melupakan masa lalunya. Lalu Emily mendatangi petugas dan ingin menelpon. Namun petugas mengatakan bahwa Emily dilarang menggunakan telepon. Emily marah dan petugas terpaksa menenangkannya. He's not my doctor anymore. John menelpon Victoria dan meminta Victoria untuk datang. John akan membicarakan pembebasan Emily. Beberapa waktu kemudian Emily melihat Victoria dan John ada di luar tempat rehab bertemu. Dan John benar-benar membuat pertemuan itu agar Emily melihatnya bahwa Victoria benar-benar bekerja sama dengan John. Emily melihat mereka dari jendela dan menganggap bahwa ucapan John benar. Victoria benar-benar membayar John untuk Emily. John bilang ke Victoria John akan mengeluarkan Emily dan tidak saling bertemu lagi. Lalu John mengajak Victoria berjabat tangan. Beberapa waktu kemudian John menemui Emily. Staf mengatakan bahwa belakangan ini Emily sering marah-marah. Maka dari itu, John menambah dosis untuk Emily. Emily mengatakan jika Emily memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, apakah Emily akan tetap minum obat. Lalu John menyingkirkan obat Emily dan membiarkan Emily bercerita. Emily menceritakan di mana Emily dan Martin menikah. Dan tak lama setelah itu Martin ditangkap polisi. Seseorang yang baru saja dimiliki tiba-tiba hilang. Dan sejak saat itu, Emily berobat dengan Victoria. Victoria menanyakan tentang kekecewaan Emily terhadap ayah dan ibunya. Victoria juga menjelaskan bahwa suaminya berselingkuh dengan seorang model dan hal itu membuatnya kesepian. Dan ternyata Victoria adalah seorang perempuan yang menyukai sesama jenis. Victoria mengajari Emily bagaimana cara menjadi depresi, dan Emily mengajari Victoria cara berbisnis seperti Martin. Selama ini Emily hanya berpura-pura sakit. Emily ingin semua orang melihat Emily dan Martin sedang berusaha untuk bahagia. John bertanya kapan Emily memutuskan untuk membunuh Martin. Emily menjelaskan butuh waktu lama untuk memikirkan hal itu dan melakukannya. Selama ini Emily menghubungi Victoria untuk memata-matai John. Victoria lah yang memfoto dan mengirim foto itu ke istri John. John bertanya kenapa harus John yang menjadi objek permainan ini. Emily menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan dan pengalihan yang sempurna untuk sebuah kasus pembunuhan. Saat membunuh Martin, Emily tidak benar-benar dalam keadaan sakit.
namun berpura-pura sakit dan bersandiwara agar terlihat sakit untuk bebas dari tuduhan pembunuhan. Dan semua rencana itu berjalan dengan sempurna. Setelah mengatakan kebenaran ke John, Emily bertanya kapan Victoria mulai membayar John. John menjelaskan bahwa Victoria selalu tahu Emily akan mengkhianatinya, seperti yang dilakukan Emily ke Martin. Lalu Emily bertanya berapa lama lagi Emily akan dikurung di sini. John mengatakan kenapa John harus mengeluarkan Emily. Lalu Emily mengajak John membuat kesepakatan dengan Emily untuk menjebak Victoria. Namun John harus membebaskan Emily. Beberapa waktu kemudian John membuat laporan yang menjelaskan bahwa Emily tidak sakit dan harus dibebaskan. Dan John siap menjamin hal itu dengan syarat-syarat yang John buat. Victoria juga terlihat menghadiri sidang ini. Setelah sidang, Emily mendatangi rumah Victoria dan mereka melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Selama ini, Victoria menjalin hubungan asmara sesama jenis dengan Emily. Victoria bertanya apakah Emily mengatakan sesuatu ke John. Emily menjawab bahwa Emily tidak mengatakan apapun ke John. Saat Victoria menggerayangi tubuh Emily, Victoria menemukan alat perekam di tubuh Emily. Victoria bertanya, apa maksud semua ini? Victoria menyadari bahwa Emily menjebaknya. Akhirnya Victoria ditangkap oleh pihak kepolisian. Beberapa waktu kemudian, Emily mendatangi kantor John dan bertanya kapan Emily bebas dari John. John memberitahu Emily bahwa John akan memberikan beberapa obat ke Emily. Obat yang sering digunakan untuk orang gila yang kejang, dan efek sampingnya mengakibatkan rambut rontok. Emily bertanya apa maksud John. Sesuai perjanjian di sidang, John akan mengirim Emily ke rumah sakit untuk menjalani tes urin. Jika ditemukan Emily tidak meminum obat resep dari John, maka Emily akan ditahan di bangsal psikiatri. Emily menyadari bahwa John menjebaknya. This is bullshit. You sound angry. Yeah, I'm here. Those terms, I'm in violation of the law. Fucked. I think this needs You feel that schizoaffective out. disorder. Mrs. Taylor. Emily Taylor! I'm not sick. I'm not sick. Emily ditahan oleh pihak kepolisian. Di akhir cerita terlihat John kembali bersama dengan istrinya dan Emily mendekam di bangsal psikiatri sebagai satu-satunya orang sehat yang berada di lingkungan orang gila. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Emily memiliki masa lalu kelam di mana tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Lalu Emily menikah dengan Martin dan menganggap Martin sebagai satu-satunya pria yang dimiliki Emily. Namun, tak lama menikah, Martin ditangkap polisi dan dipenjara selama 4 tahun. Setelah Martin dipenjara, Emily berobat ke dokter psikiatri, di mana malah membuat Emily menjalin hubungan sesama jenis dan merasa nyaman dengan Victoria. Selama 4 tahun, Emily mengajari Victoria berbisnis ala Martin. Dan Emily diajari bagaimana cara menjadi depresi dan semua ilmu kejiwaan. Hingga mereka memiliki sebuah rencana membunuh Martin, agar Emily dan Victoria bisa bersama selamanya. Rencana mereka adalah membunuh Martin di mana Emily ada di bawah efek obat bernama Eblixa. Dan kebetulan dokter yang merawat dan menyarankan Eblixa adalah John. Setelah pembunuhan, polisi memiliki 2 keputusan. Emily pembunuh atau dokter yang merawatnya yang membuat Emily menjadi pembunuh. Dengan rencana ini, Victoria berhasil mendapatkan keuntungan besar karena saham Eblixa turun pasca kejadian dan mendapat asuransi dari Eblixa, dan uang itu akan dibagi dengan Emily. Rencana mereka berjalan dengan sangat sempurna, namun ternyata John jauh lebih pintar. John menjebak mereka semua dengan sebuah sandiwara, yang akhirnya semua kejahatan Victoria dan Emily terbongkar, di mana Emily tidak benar-benar sakit. Selama ini, Emily hanya berbohong dan semuanya diajari oleh Victoria. Di akhir cerita, Victoria ditangkap polisi, dan Emily ditahan di bangsal psikiatri menjadi satu-satunya orang waras yang ada di tempat orang gila. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.